Dalam satu kelompok, setiap orang datang dengan cerita dan kemampuannya masing-masing. Dan semuanya dimulai dari sini. Dan ku tahu kau tak pernah bilang gila. Dan tak pernah kau tahu bilang gila. Namun kau tak juga pernah bilang gila. Takkan pernah hilang jiwa. Di antara sejumlah bilang yang menggila. Di samping kawan, jangan kau buang yang merasakan berjiwa. Di samping Oke, mulai dari aku dulu ya. Halo, aku Amanda Gwipani, ketua dari kelompok ini. Aku berasal dari Bandung, dan dulu sekolah di SMA Negeri 1 Ciwidey. Aku juga pernah ikut ekstrakurikuler seni tari. Jadinya, aku cukup terbiasa buat kerjasama dan tampil di depan banyak orang. Kalau ngomongin kelebihan, aku orang yang cukup percaya diri, apalagi ngomong di depan banyak orang. Mudah beradaptasi dan komunikatif. Kalau soal nunda-nunda atau ngerjain sesuatu mepet deadline, Tugas. Alah, masih lama. Udah lagi deh. One eternity later. Tanggal 10? Ya Allah, ini mah kan tenggat dinamika kelompok kan lu mana grupnya. jujur, itu aku banget sih. Tapi, aku lagi berusaha untuk ngatasinnya. Nah, udah cukup tentang aku. Sekarang, kenalin yang lain. Kalau ini Najwa. Dia itu tipe yang lebih nyaman di balik layar. Halo, aku Najwa Ramadhani Hermawan, bisa dipanggil Najwa atau apa deh terserah kalian. Aku berasal dari Tasikmalaya, tapi lahirku di Cirebon. Dulu aku suka di SMA 3 Tasikmalaya dan aktif di ekstrakurikuler seni, karena hobiku menggambar dan melukis. Tapi kekurangan aku itu... Nama kamu siapa? Najwa. Oh Najwa, kamu lagi ngapain di sini? Gimana kalau kamu ikut aku aja yuk ke kantin? Yang ini Jamal. Orangnya super bisa diandalkan. Dimintain tolong. Hampir gak pernah kalah. Seperti kata Amanda, aku orangnya memang seperti itu. Perkenalkan, aku Jamal Delusen. Panggil aja Jamal, asal aku dari Dolisari, Kabupaten Tasikmalaya. Sebelumnya, aku di SMA Muhammadiyah Rawa. Ngomong-ngomong soal kelebihan, aku lumayan bisa di manajemen waktu. Jadi bisa mengerjakan banyak hal dalam satu hari yang sama. Kekurangan aku, Iya gimana? Tahu gak tugas ini kayak gimana pengen Oh jelasin? risiko. Jamal, Oke, boleh tahu. tolong fotoin Ah, aku nggak? Jamal gimana? iya. Panang, tolong ini dong. Oh. Tolong fotoin aku dulu. Langsung Mana? dia. Gak tahu. Nah, ini Gina. Hai, aku Gina Marcelina. Aku lahir di kota Angin, Majalengka. Asal sekolahku dari SMA Pondok Pesantren Ciparijar. Aku memiliki pengalaman organisasi yaitu menjadi pengurus asrama. Kalau ngomongin kelebihan aku tuh di bidang olahraga sih, terutama bola voli. Kalau untuk kekurangan aku, Gin, kamu tahu gak sih tadi tugas yang dijelasin dosen itu apa? Oh, tadi tuh apa ya? Apa sih, Gin? sebenarnya aku paham sih, cuma aku bingung ngejelasinnya. Jadi tidak aja. Udah tahu, kamu tanya pegangnya aja deh. Kalau ini Mistika. Dia pendiam banget. Kadang kita jarang notice dia kalau ada di kelas. Halo, aku Mustika.
berasal dari Bandung. Sejak sekolah, aku aktif di berbagai ekstrakurikuler seperti paskibra, taekwondo, dan jurnalistik. Dari jurnalistik ini, aku terbiasa menulis artikel, jadi editor, dan terlibat dalam pembuatan majalah. Dan aku tergabung dalam UKM KSSPM Unsil yang diamanahi sebagai sekretaris. Dan pengalaman tersebut, kelebihan aku yaitu menulis dan mengelola administrasi secara rapi dan terstruktur. Tapi kekurangan aku itu Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Lama tak ada yang menemani rasanya. Terakhir, Dinda. Dia nggak terlalu banyak ngomong. Jadi, kalau nggak diajak ngomong, dia diam aja. Tapi di dalam kepalanya, Hai, aku Adinda Siti Aisyah, biasa dipanggil Adin. Aku berasal dari Bandung dan sekarang sudah menetap di Ciamis. Sedikit berbeda dari teman-teman lainnya, aku menempuh pendidikan SMA melalui PKBM atau paket C, yang justru bikin aku lebih mandiri dan terbiasa untuk belajar dengan cara yang fleksibel. Kalau ngomongin soal kelebihan, aku bisa sih editing tipis-tipis. Ya cukuplah buat sekadar konten pribadi ataupun desain yang sederhana. Aku juga lumayan bisa untuk mengatur waktu. Walaupun ya kadang masih keteteran juga sih. Kalau soal kekurangan aku sih, Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adinda. Baik teman-teman, untuk materi selanjutnya yaitu ya kurang lebih begitulah isi kelompok kita. Berbeda-beda, kadang absurd, tapi tetap satu tim. Dan dari sinilah dinamika kelompok kami dimulai. Halo guys, kalian pernah gak sih kalau kerja kelompok, ada yang kerja, ada yang cuma jadi bagian dari kelompok? Kira-kira itu kenapa ya? Yuk kita tanya yang lain. Halo semuanya. Kalian pernah gak sih kalau kerja kelompok yang ngerjainnya cuma satu orang? Pernah. Kira-kira itu tuh kenapa ya? biasanya karena mereka nggak kenal kelebihan masing-masing nggak sih? Atau enggak dia tuh udah tahu kelebihannya apa, tapi dia tuh gak berani buat ngomong. Nah kalau gitu kita kenali kelebihan dan kekurangan masing-masing yuk. Ayo. Kalau aku punya banyak ide, tapi sulit menyampaikan ide tersebut. Aku jago edit dikit sih, tapi gak jago public speaking. Aku jago public speaking. Tuh kan, bener. Tapi aku punya pengalaman di kepenulisan. Kalau aku manajemen waktu udah oke sih, tapi aku tuh masih gak enakan, dan ketika ada orang yang mau, aku tuh pasti ya aja gitu. Kalau aku kurang di desain sih, tapi aku cukup komunikasi. Jadi bisa bantu presentasi dan juga bantu konsep penyampaian. Kalau aku sih, aku kreatif ya, tapi selalu menunda waktu. Dari diskusi santai ini, kita akhirnya sadar kalau pembagian tugas itu bukan soal adil rata, tapi adil sesuai kemampuan. Dengan saling mengenal kelebihan dan kekurangan, kerja kelompok jadi lebih ringan dan lebih adil. Dan yang paling penting, semua merasa dilibatkan. Lewat video ini, kami ingin menunjukkan bahwa pembagian tugas yang efektif bisa tercipta dari komunikasi yang santai, terbuka, dan saling menghargai. Inilah dinamika kelompok. Halo guys, kalian pernah nggak sih kalau